Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 7 tanda kita terkena sihir, baik dari usaha yang kita jalani ataupun diri kita sendiri. Berikut 7 tanda yang insya Allah akan kita bahas pada episode kali ini. Beberapa tanda ini mungkin juga jarang disadari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan serta diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, praktek sihir sudah terjadi sejak zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah terkena sihir dari orang Yahudi dari Bani Zuraiq. Disebutkan dalam As-Sihir karya Mutawalli Syar'awi, orang Yahudi yang mengirim sihir kepada Rasulullah SAW bernama Labid bin Al-Asam. Hal ini diketahui dari riwayat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah SAW ini menghayalkan suatu perbuatan padahal beliau tidak mengerjakannya. Kemudian alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya. Sebagaimana dalam suatu riwayat, pada suatu waktu Rasulullah SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kemudian berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, aku merasa Allah telah menjawab apa yang aku tanyakan. Aku didatangi 2 orang laki-laki, yang seorang duduk di dekat kepalaku dan yang seorang lainnya duduk di sisi kakiku. Orang yang duduk di dekat kepalaku berkata kepada yang duduk di sisi kakiku, atau sebaliknya, yang duduk di sisi kakiku kepada yang dekat kepalaku, apa penyakit orang ini? Orang itu menjawab, ia terkena sihir. Ia bertanya, siapa yang menyihirnya? Orang itu menjawab, Labid bin Al-Asam. Ia bertanya, di mana diletakkannya? Dia menjawab, di sumur Jarwan. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW datang kepada sumur itu bersama beberapa sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, "Hai Aisyah, demi Allah, seolah-olah warna airnya seperti warna air daun inai dan seakan-akan kurmanya seperti kepala-kepala syaitan." Aisyah radhiyallahu anhu lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya engkau bakar saja?" Rasulullah menjawab, "Tidak, sesungguhnya Allah sudah menyembuhkan itu. Aku sudah memerintahkannya untuk ditanam saja." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasannya sihir selalu dan senantiasa akan ada. Walaupun zaman ini sudah masuk ke dalam zaman modern, akan tetapi ada saja orang-orang yang tidak suka terhadap kesuksesan orang lain, atau memang berdasarkan hasad atau iri dengki, yang mana hal tersebut tentunya menjadi alasan seseorang karena dendam, karena iri, untuk menutup ataupun membuat musibah yang tentunya itu dilakukan dengan perjanjian dengan jin dan syaitan. Dan sampai hari ini pun praktek-praktek sihir masih tetap dilakukan. Maka apa saja 7 hal yang bisa kita menyadarkan bahwa itu adalah bagian daripada sihir? Yang pertama adalah adanya pemikiran bahwa ia selalu sial. Sial ataupun
apes merupakan kosakata yang harus dihindari oleh setiap muslim. Maka ketika ada pemikiran hari ini sial, hari ini apes, tahun ini tahun sial, maka itu adalah bagian daripada bisikan-bisikan makhluk halus ataupun jin kepada diri kita. Sehingga orang yang terkena hal ini, ia bisa menjadikan setiap hari-harinya penuh dengan kesialan, penuh dengan musibah dikarenakan pemikirannya yang telah dirasuki atau dibisikkan oleh syaitan. Kemudian yang kedua, sering sakit-sakitan. Orang yang sering mengalami sakit-sakitan dan sembuh lalu sakit lagi, ini merupakan tanda-tanda atau ciri rizkinya ataupun usahanya sedang disihir oleh orang lain. Orang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang tentunya melakukan perjanjian dengan jin ataupun setan, sehingga betul-betul menyalurkan energi negatif lewat kedua makhluk ini. Maka tentunya hal-hal yang perlu bisa dilakukan adalah dengan meruqyahnya ataupun dengan membawa kepada orang-orang yang soleh agar didoakan, agar bisa melakukan ibadah-ibadah yang tentunya telah disyariatkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, selalu merasa cemas dan khawatir. Jika dalam keseharian kita selalu merasa cemas dan khawatir, ini juga merupakan salah satu tanda bahwa kita merupakan orang-orang yang termasuk disihir oleh orang-orang yang hasad kepada kita. Kemudian yang keempat, selalu merasa minder. Ciri atau tanda orang yang memiliki selalu merasa minder merupakan salah satu energi negatif yang disalurkan oleh orang-orang yang hasad terhadap seseorang tersebut. Maka dia akan merasa tidak percaya diri dikarenakan energi negatif, yaitu pesimis yang telah disusupkan ke dalam dirinya. Sehingga tentunya ini harus dihancurkan dengan optimis, dengan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga berobat dengan melakukan pengobatan-pengobatan syar'i dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima adalah sering terkena fitnah. Sering terkena fitnah juga merupakan bagian daripada orang yang terkena sihir, yang mana fitnah-fitnah bukan hanya tuduhan-tuduhan palsu, melainkan juga kehancuran-kehancuran yang berada di dalam jiwanya. Kemudian yang keenam adalah dalam rumah tangga merasa tidak nyaman. Padahal rumah tangga adalah surganya setiap orang. Akan tetapi banyak di antara masyarakat kita merasa tidak nyaman terhadap rumah tangganya sendiri. Bisa jadi hal-hal tersebut merupakan bagian daripada apa-apa yang tidak disukai oleh orang lain, sehingga betul-betul ia menjadikan keluarganya sebagai objek daripada sihirnya. Yang ketujuh adalah merasa rizkinya selalu habis. Rizki yang didapatkan serasa tidak barokah, selalu habis dan tidak diketahui dihabiskan untuk apa. Maka tentunya ini juga bagian daripada tanda-tanda bahwa seseorang terkena sihir di dalam dirinya maupun usahanya. Maka seyogianya untuk menghindarkan diri kita dari sihir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengistiqomahkan segala perbuatan-perbuatan ibadah, sekaligus juga jangan sampai kita menjadi sasaran objek hasad seseorang dengan selalu menampilkan atau flexing terhadap apa-apa yang kita miliki. Maka dari itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangi dan perbanyak untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Insya Allah dengan ini wasilah penyembuhan daripada sihir-sihir yang ada di dalam diri kita itu bisa luput di dalam diri kita. Karena sumber kekuatan yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari syaitan, bukan dari jin, ataupun dari manusia itu sendiri. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga ketujuh hal ini tidak berada di dalam diri kita.
ketika itu ada di dalam diri kita pun, maka secepatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakan ibadah serta berkonsultasi kepada orang-orang yang didekatkan kepada Allah lewat ibadahnya. Demikian yang dapat disampaikan. Astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.